Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terhormat, apakah suara kami dapat terdengar? Dengar Pak. Dengar ya. Oke. Bisa didengar, terima kasih. Bisa. Terima kasih, matur nuwun. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, izin pagi ini atas kerawuhannya kehadirannya dalam kegiatan lelang gawean yang episode sudah ketiga kali dari bulan Februari, Maret, dan insya Allah hari ini bulan April. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, semoga ini menjadi jembatan kita untuk memberikan ruang kemudahan akses bagaimana memenuhi link and match kebutuhan ketenaga kerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Bidang hari ini harus menyiapkan beberapa hal yang sifatnya urgent, antara lain jam 1 nanti ada kegiatan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan ada kegiatan dengan DPD RI Pusat, jadi kami mohon maaf harus menyiapkan berbagai macam tindak lanjut. Untuk acara hari ini, pagi ini ditugaskan kepada kami selaku subkoordinator penempatan tenaga kerja di Dinas Nakertrans. Perkenankan kami menyampaikan sambutan Ibu Kepala Dinas secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat perwakilan dari unsur ketenagakerjaan Kabupaten Kota, yang kami hormati dari pimpinan perusahaan di Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua PKK LPK di Jawa Tengah, yang kami hormati peserta dari unsur PKK dan stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Semoga ini menjadi berkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan lelang gawean, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan berkah, serta tak lupa memohon kesehatan, keselamatan dari wabah dan bencana yang silih berganti menyapa negeri tercinta kita ini. Hadirin yang kami hormati, sesungguhnya lelang gawean ini merupakan bagian dari sebuah sistem antar kerja yang terpadu di Jawa Tengah menggunakan aplikasi Emakarya sebagai platform utamanya dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan lembaga pendidikan melalui dunia virtual. Kami ingin memberikan pengalaman baru, job matching yang bisa dilakukan secara offline dengan yang biasanya dilakukan dengan face to face menjadi yang dapat dilakukan secara online. Penggunaan Emakarya menjadi penting sebagai alat kesiapan alumni dan ketersediaan lowongan kerja, dan lelang gawean adalah salah satu alat ukur validasi kami untuk uji petik penggunaannya. Maka sisi antara dunia kerja maupun dunia yang menciptakan alumni atau pemberi kerja ini harus saling bersinergi. Hadirin yang berbahagia, untuk itu dari sisi perusahaan kami telah memastikan bahwa setiap lowongan yang akan ditawarkan telah ada di Emakarya dan telah terverifikasi oleh para pengantar kerja yang ada di kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa semua lowongan yang ada di Emakarya ini merupakan lowongan yang terverifikasi. Jadi setiap lowongan yang muncul di Emakarya sudah diverifikasi oleh petugas antar kerja kami atau petugas pengantar kerja kami yang ada di provinsi dan kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian yang keduanya, perusahaan telah menyampaikan daftar penerimaan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat dan tembusan kepada Disnaker Provinsi. Jadi tindak lanjutnya setelah lowongan itu di-upload di Emakarya, kemudian ada pencari kerja yang melamar,
apabila nanti ada penempatan tenaga kerja, ada kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan penempatannya ke Disnaker Kabupaten Kota setempat, nanti ditembuskan kepada Disnaker Provinsi. Hal ini untuk menjembatani kita memiliki data penempatan yang valid. Data penempatan yang valid itu didukung oleh data pencari kerja yang benar, data lowongan yang benar, yang valid, dan kemudian ada data penempatan yang terverifikasi. Ketiga kalinya kebutuhan tenaga kerja yang ditawarkan ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang bersifat segera dan bukan untuk database calon tenaga kerja saja. Jadi lelang gawian ini merupakan fasilitasi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah untuk kebutuhan lowongan yang sifatnya urgent, sifatnya banyak, kemudian itu diperlukan segera, membutuhkan dukungan dari setiap unsur lembaga penempatan, baik BKK, LPK, baik itu nanti top career center dan yang lain-lainnya. Jadi kami mohon nanti dari perusahaan yang mengikuti kegiatan lelang gawian ini merupakan perusahaan yang terpilih. Jadi perusahaan yang terpilih membutuhkan karyawan yang sifatnya urgent dengan jumlah yang besar, dan itu memang sangat diperlukan untuk segera untuk terpenuhinya kebutuhan tenaga kerjanya. Kemudian kebutuhan tersebut telah terlebih dahulu disampaikan kepada kami dengan mengisi data kebutuhan tenaga kerja sebelumnya. Jadi data-data lowongan itu sudah dilakukan verifikasi oleh tim dari Disnaker Provinsi maupun Disnaker Kabupaten Kota. Sedangkan dari sisi lembaga pendidikan, kami telah memilah dengan sebelumnya, satu, memastikan bahwa bursa kerja yang kami undang saat ini telah menyampaikan data ketersediaan alumni siap kerjanya, sudah menyampaikan data rekap alumni perpendidikan dan perjurusan, hanya alumni yang betul-betul siap kerja saja yang akan ditawarkan kepada perusahaan, serta alumni yang mempunyai akun di Emakaryo. Jadi dari sisi lembaga pendidikan yang bergabung dengan kita atau lembaga penempatan yang ikut kegiatan Emakaryo ini juga memiliki kewajiban bahwa alumni yang nanti disiapkan atau mau dipertemukan melalui kegiatan lelang gawian ini memang alumni yang memang siap kerja, yang membutuhkan pekerjaan, bukan alumni yang database siswa. Jadi harapannya setiap BKK juga mempunyai database alumni-alumni yang siap kerja, bukan lagi database siswa saja. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan di Jawa Tengah, antara lain PT Aktif Komponen Indonesia dengan bidang usaha elektronik, kebutuhan tenaga kerjanya adalah teknisi. Kemudian PT Victoria Apparel Semarang, bidangnya garment, kebutuhan tenaga kerjanya antara lain mekanik mesin jahit, operator jahit, QC inline, QC inline. Kemudian PT Smart Friend Telkom Terbuka, bidang usaha telekomunikasi, kebutuhan tenaga kerjanya adalah operator produksi. Kemudian PT Mersindo Global Manufaktur, bidang usaha garment, kebutuhan tenaga kerjanya sewing, ini diperkirakan sekitar 1.000 orang, QC 100 orang, leader 100 orang. Kemudian yang kelima, PT Ungaran Sari Garment, bidang usaha garment, kebutuhan tenaga kerjanya adalah operator produksi, cutting sebanyak 1.000 orang, mekanik 25 orang, utility 5 orang, staff IE 40 orang, staff IT atau programmer 10 orang, IT support 5 orang, QC 100 orang, supervisor QC 40 orang, ekspor staff 8 orang, staff impor 2 orang, supervisor produksi 10 orang. Untuk perusahaan PT Ungaran Sari Garment kami ucapkan terima kasih. Tingkat kebutuhannya luar biasa banyak. Ini siap disambut oleh seluruh BKK di Jawa Tengah yang memiliki alumni yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian dari PT Lion Superindo, bidang usaha retail, kebutuhan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja kasir dan pramuniaga. Kemudian tak lupa lembaga penempatan tenaga kerja, bursa kerja yang ada di SMK, LPK, perguruan tinggi, dan BLK yang bergabung hari ini, dan termasuk rekan-rekan kami di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga ini terus berlanjut. Ini sudah episode ketiga, dan ini merupakan bentuk upaya kami, bentuk supervisi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah untuk percepatan. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini adalah tugas bersama Dinas Naker Provinsi bersama teman-teman di Kabupaten Kota. Namun ini atas semangat bersama dari pimpinan kami, Bapak Gubernur dan pimpinan yang lain, kami mendorong agar ini menjadi sebuah supervisi untuk mendorong percepatan link and match kebutuhan tenaga kerjaan.
Kemudian atas ketersediaan untuk bergabung dan berbagi dalam penyediaan lowongan pekerjaan dan database pencari kerja pada kegiatan lewang gawean ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi awal yang baik bagi kita bersama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan membimbing kita semua agar amal bakti ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, begitu kami sampaikan secara utuh sambutan Ibu Kepala Dinas. Intinya kegiatan lelang gawean ini merupakan bentuk dukungan kami, bentuk supervisi kami bagi dunia usaha untuk mendapatkan tenaga kerjanya, kemudian bagi lembaga penempatan tenaga kerja untuk bisa menyalurkan alumninya, bagaimana terjadi link and match kebutuhan tenaga kerja di Jawa Tengah, karena TPT Jawa Tengah per Agustus 2021 masih cukup tinggi, 5,95 atau 1,13 juta penganggur atau TPT, tingkat partisipasi. Jadi kami mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Hal-hal yang seperti ini adalah salah satu cara kami untuk membantu menurunkan angka pengangguran tersebut. Kami kira untuk selanjutnya untuk mempercepat kegiatan agar langsung fokus pada tujuan dan maksudnya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Monggo, matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Ardi. Memasuki kegiatan utama selanjutnya akan dilakukan lelang gawean episode ketiga yang akan dipandu oleh Bapak Yuda Banggi Wijaya dan Bapak Faktu Ronji. Untuk selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anom. Saya sama Pak Ronji nanti akan memandu acara ini. Dapat kami jelaskan jalannya acara ini akan diawali dari pemaparan lowongan oleh perusahaan. Ada 6 perusahaan. Setiap perusahaan maksimal nanti 15 menit. Lalu setelah itu baru ke sesi tanya jawab. Jika ada tambahan, pertanyaan, diskusi, akan kita elaborasi pada jalannya acara. Begitu. Untuk yang pertama, monggo dari, kalau menurut catatan kami dari PT Aptif, Bu Andita sudah siapkah? Iya Pak, saya share screen ya. Oh silahkan, the time is yours. Terima kasih. Silahkan Ibu Andita. Selamat pagi semuanya. Kami di sini baru ya Pak di Jawa Tengah ini. Jadi saya akan memaparkan sedikit tentang PT Aptif Komponen Indonesia. Ini adalah plan kami di Semarang. Jadi memang kami ini baru ada 4 bulan di Semarang. Sebelumnya pabrik kami ini ada di Cikarang di Kabupaten Bekasi. Nah, sejak bulan Desember kami pindahkan semua karena kami membutuhkan area yang lebih luas untuk beberapa proyek yang sedang akan kami jalankan di tahun ini seperti itu. Nah, ini kami adalah perusahaan manufaktur untuk part otomotif, membuat wiring harness atau kabel bodi ya, kalau orang biasanya sebut itu kabel bodi. Jadi sistem kelistrikan di kendaraan roda 2 atau roda 4, dan kebetulan kami ini membuat untuk kendaraan roda 4. Nah, ini lokasi kami sekarang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang. Dan perusahaan kami ini bernama PT Aptif Komponen Indonesia, tapi sebelumnya kita dikenal sebagai PT Delpi EA Indonesia, tapi sejak tahun 2016 kami berganti nama menjadi PT Aptif Komponen Indonesia. Saat ini total karyawan kami sudah ada 336 orang, 271 diantaranya adalah operator produksi dan lainnya adalah staf dan manajemen ya, seperti itu. Dan ini beberapa customer kami ini dulu kita
pernah pegang Nissan untuk mobil Datsun terakhir, karena Nissan sekarang sudah tutup. Sekarang kita 100% ekspor untuk VinFast di Vietnam. VinFast ini adalah mobil, bisa dibilang mobil nasionalnya Vietnam ya. Ini adalah leadership kami. Jadi kami ini adalah, sebetulnya kami ini perusahaan dari Eropa, perusahaan Amerika Eropa. Shareholders-nya itu di Luxembourg, dan untuk pusatnya itu sekarang ada di Dublin di Irlandia. Dan kami ada lebih dari 60 cabang di seluruh dunia, dan Indonesia ini salah satunya. Nah, ini adalah Business Development Director kami. Ini adalah orang India, dari India, dan direktur kami Pak Nanang Suryana, dan Managing Director di Indonesia adalah Pak Gunardi Iskandar. Dan ada beberapa leader yang memang dipegang di Malaysia, seperti di bagian finance, engineering, dan SCM ini supply chain. Ini adalah produk kami. Jadi kami membuat wiring harness, sistem kelistrikan, baik untuk mobil yang biasa, hybrid, dan kita sedang menjalankan untuk mobil listrik di tahun ini. Seperti itu. Nah, ini adalah customer kami dulu, Nissan, diantaranya adalah Datsun untuk Nissan Indonesia, Datsun. Kemudian ini Nissan Meksiko, ini kita supply wiring harness untuk tipe sedan. Dan ini customer kita yang sekarang, VinFast, ini mobil Vietnam, mungkin belum masuk di Indonesia ya, tapi ini mereka produksi untuk dijual di Vietnam sendiri, dan diekspor juga ke Eropa, Amerika. Dan kami sekarang 100% supply untuk perusahaan ini. Dan mobil listrik mereka juga kita yang membuatnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa award dari Nissan sebagai Best Quality Supplier. Nah, ini adalah posisi-posisi yang saat ini sedang kami butuhkan, terutama di teknisi untuk industrial dan maintenance. Kita terbuka untuk baik pria maupun wanita, maksimal 30 tahun, status lajang atau menikah tidak ada masalah. Kemudian pendidikan minimalnya SMA atau SMK setara. Yang penting ada pengalaman sebagai teknisi produksi atau maintenance minimal 4 tahun. Kami biasanya memang merekrut untuk dari orang-orang yang pernah bekerja di industri sejenis. Kalau di Semarang mungkin seperti Sami ya, Semarang Autocom itu Yazaki Group, atau Yazaki Group yang dari Subang atau yang dari Tangerang juga. Kita biasanya memang merekrut karyawan-karyawan yang memang berpengalaman di bidang wiring harness juga gitu, seperti itu. Termasuk dengan operatornya. Di operator juga kami membutuhkan orang-orang yang memang berpengalaman dari industri sejenis juga, seperti itu. Usia maksimal 30 tahun, dan untuk tinggi badan atau status tidak jadi masalah. Yang penting memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Dan bersedia ditempatkan di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada BKK-BKK dari sekolah ya. Kalau misalnya ada alumni-alumninya yang pernah bekerja di industri-industri sejenis, boleh nanti saya share untuk email atau kontak saya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Nah, oke, silakan. Sudah terlihat ya Pak screen kami? Sudah. Selamat pagi, kami dari PT Victoria Apparel. Kita perkenalan dulu, nama saya Veronica, sebelah saya namanya Selfie, sebelahnya lagi Ezilja. Kami dari HRD untuk tim recruitment. PT Victoria Apparel sendiri berada di kawasan Berikat Tanjung Mas Export Processing Zone, Jalan Klaster 8, Blok G1 06 Tanjung Mas Semarang Utara, Kota Semarang. Jadi kami berada di
dalam pelabuhan Tanjung Mas. Jadi kalau bisa dilihat di map-nya, sekitaran kami itu semuanya PT-PT, karena kami ada di kawasan industri. Lalu, kami adalah pabrik garmen yang berdiri pada Juni 2006 dengan status PMA, Cina dan Hong Kong. Jadi, untuk di Indonesia sendiri kami sudah sekitar 15 tahun, dan itu sudah ada di Semarang, kami sudah 15 tahun, dan juga pemiliknya ini seperti kayak sharing company, jadi orang Cina dan Hong Kong. Jadi kami mempekerjakan 1.200 karyawan, seluruh karyawan produksi dan office adalah orang lokal dan hanya satu orang asing, yaitu direktur. Jadi cuma satu-satunya orang asing, walaupun ini pemiliknya adalah orang asing, tapi pekerjanya orang asingnya cuma satu, semuanya orang lokal. Lalu, seluruh karyawan kami berstatus karyawan PKWTT atau karyawan tetap. Jadi kami tidak ada karyawan kontrak atau harian lepas atau apa, kami tidak ada. Jadi seluruhnya adalah karyawan tetap. Jadi kalau misalnya belum sampai di karyawan tetap, biasanya statusnya adalah karyawan dengan masa percobaan 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan kinerjanya bagus, maka akan langsung menjadi karyawan tetap. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria kami, maka itu akan selesai di 3 bulan itu. Ini yang akan didapat ketika ada di PT Victory Apparel Semarang. Jadi dapatnya adalah gaji UMK Kota Semarang 2.835.0129. Ini hanya untuk karyawan yang di bawah 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, maka gaji ini akan naik. Jadi ini hanya untuk pemula saja. Lalu setelah itu, maaf Bu, ya, maaf, Bu, presentasinya emang nggak dijalankan atau hang ya? oh, dijalankan Pak. Oh, belum tampak. Oh, belum tampak ya? Kalau di layar kami sudah jalan ya? Ya, sudah jalan Pak. Oh, oke. Nanti boleh di-share ya Bu, kalau misalnya ini. Kalau boleh sih. Oh iya, boleh. Ya. Soalnya di sini stuck, nanti biar teman-teman SMK bisa mencermatinya. Monggo silahkan dilanjut. Iya, baik. Lalu yang kedua, tadi ya uang makan. Uang makan itu 2.500 per hari. Lalu ada juga kami berikan untuk premi hadir. Premi hadirnya adalah 94.573. Ini akan diberikan setiap 2 kali gajian, karena kita gajiannya per 2 minggu, tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi kalau dalam rentan waktu 2 minggu itu tidak pernah absen, maka akan dapat 94.500. Itu untuk sekali periode. Nanti periode kedua, rajin lagi, bagus lagi, tidak pernah absen lagi, akan dapat segitu. Jadi 94 itu bisa dikali 2. Lalu ada juga untuk bonus target line. Ini untuk teman-teman yang ada di operator jahit. Jadi kalau misalnya bisa mencapai target, itu akan ada bonusnya. Lalu selain ada bonus target line, ada juga bonus mingguan. Itu akan kami berikan juga. Lalu untuk BPJS, kami daftarkan di BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. Untuk yang BPJS Ketenagakerjaan, kami komplit, ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Lalu kami juga akan memberikan tunjangan hari raya atau THR. Jadi kami tidak pernah mencicil THR kami. Jadi kalau yang booming kemarin THR dicicil dan lain sebagainya, di kami tidak pernah dicicil. Walaupun yang kemarin kita ada pandemi dua kali atau hampir 2 tahun, itu juga THR kami masih lancar, jadi kami tidak pernah mencicil. Lalu setelah itu juga akan ada parcel lebaran. Untuk sebentar lagi kita mau lebaran ini, kami juga akan memberikan parcel lebaran untuk seluruh karyawan kami. Ini yang lain-lain ya. Saya coba untuk menarik perhatian teman-teman supaya mau bergabung dengan kami di PT Victory Apparel. Kami coba untuk menghitungkan ketika mau ambil lembur. Jadi kalau misalnya lembur atau overtime, itu terserah, mau ngambil boleh, mau nggak ngambil juga nggak boleh, juga boleh. Jadi misalnya lagi ada kegiatan nih di rumah, atau misalnya ada hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan di rumah, ya sudah, bilang aja saya nggak bisa lembur. Tapi kalau misalnya mau ambil lembur, inilah perhitungan lembur di tempat kami. Jadi kalau misalnya lembur 1 jam, itu akan dibayar 24.581,12.
Kalau misalnya mau ambil lembur 2 jam, hitungannya adalah 57,35594. Kalau mau ambil lembur 3 jam, itu harganya atau bayarannya itu bisa sampai 90.130,76. Itu kalau 3 jam. Biasa di kita 5 hari kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat, dan 8 jam kerja, mulai dari setengah 8 sampai setengah 5. Kalau misalnya di hari Sabtu free mau ambil lemburan, silakan, itu ada lemburan 8 jam. Jadi bisa dikalikan sendiri kalau misalnya nanti lembur sampai 8 jam bayarannya berapa. Itu bisa dikalikan. Lalu setelah itu kami juga ada medical check up per tahun dan ini gratis. Jadi akan di check up setiap kesehatannya. Ada tes urin, ada tes darah, dan semuanya itu free dari kami. Ada juga jenjang karir. Jadi jenjang karirnya dari mulai operator itu nanti bisa jadi supervisor, bisa jadi nanti kalau misalnya memang sangat kompeten bisa ke chief juga. Lalu ada juga pelatihan-pelatihan dengan sertifikat dari kementerian, dan ini juga free, tidak dipungut biaya. Jadi istilahnya kita sekolahkan, setelah itu dapat sertifikat kementerian, dan sertifikatnya juga diberikan ke anak yang memang pelatihan. Lalu tempat kami mudah diakses oleh transportasi umum karena dekat dengan BRT Pelabuhan. Jadi setelah BRT Pelabuhan itu tinggal jalan sebentar saja itu sudah sampai di tempat kami. Setelah itu juga tersedia parkir karyawan yang cukup luas. Kami ada tempat makan juga yang cukup luas, dan kami juga sediakan locker untuk teman-teman yang mau simpan barang-barang pribadinya, itu akan nanti diberikan locker. Lalu ini customer kami. Jadi kami membuat baju-baju dengan brand yang pertama ini New Balance. Jadi bukan sepatunya ya, kami kaosnya atau baju-bajunya yang dijual itu dibuat di kami. Ada New Balance, ada Lance M, lalu ada The North Face, ada WHBM, ada Carhartt, dan terakhir customer kami adalah Harley Davidson. Bukan motornya ya, ini bajunya. Lalu setelah itu ini jenis-jenis baju yang dibuat di tempat kami. Jadi ada hoodie, ada pants, ada yang lifestyle, ada baju baby juga. Jadi seperti ini, masih tergolong basic. Kami tidak menjahit untuk yang barang-barang dari kulit, bukan, tapi dari cotton, dari polyester, bahan-bahan fabriknya yang seperti itu. Lalu lowongan pekerjaan yang kami butuhkan, ini untuk mekanik mesin jahit, itu yang kami butuhkan adalah 2 orang. Lalu untuk operator jahit kami membutuhkan 100 orang karena kami mau expand untuk bisnis kami. Jadi kami akan membuka line baru. Jika memang ada yang 100 orang ini, maka mereka tidak akan disebar di line manapun. Jadi akan dijadikan satu karena ini memang benar-benar line baru yang akan dibentuk. Lalu kita juga butuh QC inline. Sebentar. Kalau untuk operator jahit ini, jadi job desk-nya dia itu hanya menjahit saja. Jadi tidak perlu yang sampai membuat desain atau apa, itu tidak. Jadi seperti kayak satu line itu terdiri dari 22 sampai 25 operator jahit. Jadi satu operator itu hanya mendapatkan satu proses. Jadi kalau misalnya dia jahit untuk mesin single knit atau jahitan lurus untuk single knit, ya itu aja. Nanti sampai 1 hari kerja, dia kerja di itu aja. Setelah itu ada QC inline. Jadi QC inline ini adalah seorang yang nanti membantu teman-teman yang operator jahit untuk mengecek apakah jahitannya sudah benar sesuai dengan permintaan customer atau tidak. Setelah itu ada QC inline. QC inline ini teman-teman yang akan ngecek untuk barang yang sudah jadi. Jadi sudah jadi baju, dia akan ngecek apakah ada bolong, apakah ada noda atau apa. Nah, ini tugasnya teman-teman yang ada di QC inline. Kami membutuhkan 5 orang. Setelah itu kami juga membutuhkan QA. Ini ada 5 orang. QA ini juga hampir sama pekerjaannya dengan QC inline, tapi kalau QC inline dia harus mengecek 100%, kalau QA dia mengecek hanya random saja. Yang terakhir kami masih membutuhkan supervisor selling. Ini untuk 5 orang. Lalu setelah ini syarat-syarat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah berpengalaman di bidangnya atau fresh graduate yang
memang basic ilmunya adalah di situ, atau memiliki sertifikat dari LPK terdaftar. Setelah itu umur minimal adalah 18 tahun. Kami tidak ada maksimal umur, kami hanya ada minimal umur di 18 tahun. Lalu setelah itu kami menerima laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Setelah itu menyertakan SKCK terbaru, menyertakan akta kelahiran, dan mencantumkan nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi. Nah, ini untuk mengirimkan lamaran, itu bisa via email. Via email itu ada di tim kami, selvirianawati@aparel, atau lewat pos juga bisa dialamatkan ke PT kami dan dikasih UP-nya di HRD, atau datang langsung ke tempat kami, memasukkan ke kotak lamaran di PT Victory Apparel Semarang. Kalau misalnya mau langsung, syarat-syaratnya dibawa, setelah itu bilang kalau misalnya mau melamar saya, kita bisa langsung dites hari itu juga. Nah, ini Pak, sudah selesai dari kami, Pak. Oke. Di catatan kami dari Smart Friend. Selamat pagi, saya Maria, PIC Recruitment untuk Smart Friend area South Central Java, home base kami di Yogyakarta. Oke, mohon maaf slide show saya agak error, jadi saya tidak bisa sharekan. Jadi seiring dengan kebutuhan distribusi dan produksi kartu perdana di Smart Friend, maka perusahaan manajemen itu memutuskan untuk membuka gedung baru. Ya sudah ada gedungnya, cuman kita akan membuka layanan operator produksi di kantor kami yang di Colomadu, ya di Karanganyar. Nah, di situ proyek ini akan berjalan di awal Juni. Jadi kita sudah persiapan untuk hiring sekitar 30 orang sudah kami kirimkan ke BSD, kantor kami yang di Bumi Serpong Damai di sana untuk training. Nah, kemudian nanti untuk yang di Solo, yang di Colomadu ini, kita akan memiliki kebutuhan sebanyak 60 orang. Nah, dari situ kami memiliki kebutuhan sebagai operator produksi di sini. Nah, sebenarnya lowongannya ini adalah pria dan wanita. Cuman untuk kapasitas prianya memang hanya 10 orang saja, 50-nya wanita. Dan ini yang dicari adalah single dengan usia maksimal 23 tahun dengan pendidikan minimal ya SMA sederajat. Nah, di sini kita nanti lamaran bisa dikirim ke galeri kami. Ya, yang di Colomadu ini tempat nanti juga operator produksi itu bekerja di Galeri Smart Friend Solo, Jalan Adi Sucipto, nomor 33 Colomadu, Karanganyar, dan nomor telepon yang bisa dikontak, nomor telepon saya di sini. Lalu saya akan memutarkan nih, jadi biar ada gambaran dari Bapak Ibu ke anak-anak nanti ke calon karyawan kami adalah gambaran pekerjaannya itu seperti apa. Ini videonya memang tidak ada suara, jadi saat ini adalah assembly as is yang di sebelah kiri kalau dari saya, lalu assembly to be-nya. Jadi ini adalah pekerjaan sebagai operator produksi yang kami butuhkan. Jadi teman-teman operator produksi itu dia memasukkan chipnya itu ke dalam labeling kartu Smart Friend-nya, lalu dilakukan labeling. Lalu di sana juga mereka akan langsung scan barcode untuk nanti masuk ke sistemnya, lalu packaging. Nah, pekerjaannya memang membutuhkan keterampilan tangan dan kecepatan tangan, juga ketelitian, karena kaitannya dengan angka, karena di sana pasti ada informasi mengenai IMEI dan juga MDN. Jadi karyawan juga harus memastikan bahwa yang mereka masukkan dan mereka labeling itu sesuai. Nah, kaitannya juga karena nanti produksi dari kartu perdana ini disebarkan ke wilayah bagian timur Indonesia. Jadi kan kalau MDN itu ada kode tertentu untuk area tertentu. Makanya ini juga membutuhkan ketelitian di sana agar tidak ada miss ketika pengiriman barang. Gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya secara salary kita mengikutinya UMK Karanganyar,
Lalu ada lemburannya pasti, karena kan produksi itu kan kejar-kejaran target ya dengan apa yang kita jual. Apalagi kalau misalnya ada promo program terbaru, itu pasti produksi dari kartu perdana meningkat. Nah, sejauh yang kami ketahui, karena ini adalah proyek baru untuk di Solo, maka biasanya memang lemburannya lebih tinggi. Biasanya mencapai hampir setengah sampai 3/4 dari gaji pokoknya, seperti itu. Kita jam kerjanya dari Senin sampai Jumat 8.30 sampai 17.30. Kecuali kalau memang misalnya di puasa seperti ini kita masuknya lebih awal di pukul 8 dan pulangnya lebih cepat di 16.30. Lalu untuk karyawan juga kalau memasuki masa puasa dan lebaran ini kita juga ada penyerahan parcel dan juga uang tunai, lalu juga ada biasanya mudik bersama kalau memang dia itu, kalau yang di Jakarta biasanya kan berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, biasanya ada mudik bersamanya juga. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa nanti kontak dengan saya. Gitu. Nah, kebutuhannya ini kan masih sekitar 30-40 ya Bapak dan Ibu, karena yang kita trading kan juga ada kemungkinan akan dipakai di BSD, jadi tidak semuanya pulang. Jadi kita juga memang masih mencari sangat banyak. Animonya yang saya dapatkan saat ini memang tidak terlalu banyak, jadi saya meminta bantuan dari Bapak-Bapak dari BKK dan sekolahan agar bisa mengarahkan teman-teman yang baru lulus ini untuk bergabung bersama kami. Gitu, sekian, terima kasih Pak Adit dan Pak Ronji, Pak Yuda. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan. Di sini saya perwakilan dari HRD PT MCM. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini sedang dalam perjalanan juga ya. Maaf sebelumnya terkendala sinyal dan mungkin prepare-nya kurang begitu baik. Tapi saya coba memaksimalkan kondisi yang ada untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada balai pelatihan ataupun dari sekolahan. Langsung saja di sini PT Mersindo Global Manufaktur, yaitu produksi glove atau sarung tangan, tepatnya di Bawen, Kabupaten Semarang. Untuk faktorinya, tampak yang ada di slide, kurang lebih seperti itu. Kemudian, langsung saja untuk topik yang akan mungkin saya bahas. Pertama, introduction, yang kedua, fasilitas, yang ketiga, aktivitas, dan yang terakhir mungkin ada tanya-jawab. Untuk MGM sendiri, CEO-nya atau founder-nya yaitu Ibu Evelyn, itu asli dari lokal atau Indonesia. Berdiri sejak dari tahun 2012, lokasi di Bawen. Kemudian untuk visi misinya, dari visi menjadi berkah bagi semua, kemudian untuk misinya menjadi pabrik sarung tangan terbesar dunia. Untuk nilai kerja sendiri yaitu ada quality, inovasi, customer satisfaction, dan teamwork. Kemudian untuk fasilitas, di sini ada kurang lebihnya 4,5 hektar. Kemudian untuk working space-nya, untuk yang produksinya, kurang lebih ada 7.500 SPM. Kemudian untuk worker-nya sudah ada 3.000. Jadi 3.000 karyawan totalnya untuk saat ini. Untuk land saving-nya ada sekitar 75 dan kapasitas output per tahunnya ada 10 million pieces untuk per tahun. Sebelum ke slide selanjutnya, mungkin akan sedikit saya menjelaskan. MGM sendiri itu khusus untuk produk sarung tangan, diekspor ke beberapa negara, di antara Eropa, Asia, bahkan sampai ke benua Afrika. Kemudian untuk MGM sendiri sangat menjunjung tinggi respect terhadap buyer, baik dari produk quality, inovasi development-nya, achievement-nya,
Kemudian ketepatan shipment-nya kita sangat junjung sekali untuk hal-hal seperti itu, karena itu sudah menjadi code of conduct kita terhadap buyer. Jadi saling respect untuk segala bidang atau semua bidang untuk order yang mungkin dari tahun ke tahun bertambah. Salah satunya yang telah dilakukan Mersindo atau MGM yaitu respect dengan hal-hal seperti itu. Customer and marketplace-nya ini ada di beberapa negara, di antaranya yaitu Prancis yang paling tertinggi karena buyer kita itu yang paling lama yaitu Decathlon, berasal dari Prancis, kemudian dari Eropa, dan dari Asia. Dari tahun ke tahun juga naik, dan tahun 2022 ini kita menambah lagi buyer yaitu Nike. Jadi dengan bergabungnya Nike itu semakin menjadikan perusahaan lebih kompeten lagi soal mengenai aturan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kemudian untuk production prosesnya, ini salah satu gambaran atau beberapa gambaran production proses yang ada di Mersindo. Ada sewing auto mesin, yaitu mesin otomatis untuk jahit. Kemudian printing, mesin printing. Ada laser cutting yang menggunakan laser. Kemudian ada laminasi, mesin laminasi, dan TPR atau printing. Ini beberapa fasilitas yang ada di perusahaan atau proses atau mesin yang ada di perusahaan yang kita gunakan. Terus untuk jenis-jenis sarung tangan yang sudah kita produksi, diantaranya dari tahun ke tahun, ada golf, kemudian ski, fishing, kemudian horse riding atau untuk berkuda, football, kemudian ada yang tenis, ada yang buat jogging ataupun buat motorcycle. Ini semua diekspor ke Eropa atau ke Asia. Kemudian untuk fasilitas ini dari tahun ke tahun juga, untuk luas lahan yang tadi saya jelaskan di depan dari tahun 2012 mungkin tampak di layar hanya sebagian kecil ya dari luas lahan. Kemudian tahun 2013 ke 2014 kita menambah gedung lagi, menambah land lagi. Terus 2015 sampai 2016 juga kita persiapan ya untuk pembangunan sport center yang di sisi kiri. Kemudian 2017 dan 2018 sudah menambah gedung baru lagi. Terus di 2019 sampai 2020 kita sudah membentuk sport center. Terus di 2019-20 sampai sekarang ini sudah ada gambarannya, sudah full ya. Jadi untuk sisi yang sebelah kanan ini kebetulan masih dalam tahap pembangunan. Jadi kita intinya di sini sangat banyak membutuhkan tenaga kerja yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu sekitar 1.000 ya. Sekitar 1.000 karyawan atau operator produksi untuk memenuhi pembangunan gedung baru ini. Kemudian ini salah satu contoh mesin yang ada di perusahaan, automatic cutting ataupun sewing. Ini menggunakan mesin otomatis semua. Terus ini laser cutting juga, cutter atau pemotong juga untuk roll. Terus automatic stitching, ini biasanya dikerjakan dengan mesin manual, tapi di sini sudah pakai otomatis. Terus CNC, kemudian rubber, ini untuk logo ya, pemasangan logo. Terus printing manual ataupun otomatis juga ada. Kemudian digital printing untuk kulit ya, juga ada untuk otomatis. Terus embroider proses, ini bordir ya.
bordir proses otomatis, kemudian laminasi, mesin laminasi, mesin press walaupun pakai mesin tapi tetap dikendalikan oleh worker. Terus ini untuk kulit ya, untuk pengelolaan kulit, semua kulit, karena produk kita ada juga dari kulit ataupun dari sintetik. Terus ini MGM partner, jadi kita mempunyai partner, diantaranya itu in-house printing, yaitu punya Mersindo sendiri, cuma di luar perusahaan, berdiri sendiri, cuma tapi satu kepemilikan tapi di luar perusahaan, yaitu in-house printing, segala bentuk printing dikerjakan di sana. Kemudian yang ineri itu kulit ya, kulit, semua pengelolaan kulit mungkin dari masih bahan baku sampai menjadi benar-benar siap diproduksi. Kemudian untuk aktivitasnya ada training center, karena kita belum punya training center sendiri ya, jadi kita menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah, yaitu di BIPTAK atau di BPSDM yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kemudian ada shift ya, double shift, kita menggunakan 2 shift. Terus green project-nya untuk penanaman pohon atau penghijauan, kemudian ada natural lighting system, pencahayaan alami, kemudian ada airflow installation. Ini kondisi atau situasi yang ada di produksi, jadi untuk biar nggak panas. Kemudian agenda yang sudah kita lakukan setiap minggunya, yaitu Golden Idea, mengumpulkan ide-ide, kemudian 5S, kemudian Gemba Work, itu ini rutin ya, untuk mengecek operasional excellent, jadi proses-proses apa aja yang mungkin harus dikurangi ataupun harus ditambah ataupun tidak boleh dilakukan, itu kita cross check setiap minggunya dan ada reportnya. Kemudian kepuasan pelanggan, di sini dalam ini karyawan ya, karyawan baik staff ataupun produksi, ada setiap bulan ada rekornya juga kepuasan, apakah mereka merasa puas kerja di sini, dengan beberapa pertanyaan. Terus kompensasi dan benefit yang akan didapatkan oleh pekerja UMK masuk Kabupaten Semarang itu 2.300.000. Kemudian ada lembur, THR, tunjangan kehadiran, kemudian tunjangan masa kerja, tunjangan shift, dan tunjangan skill. Jadi untuk tunjangan kehadiran, mungkin kalau dia selama 1 bulan tidak pernah bolos atau masuk terus, itu akan dapat tunjangan kehadiran. Masa kerja dihitung dari berapa lama dia bekerja. Kemudian tunjangan shift, di sini kan ada shift malam dan shift pagi. Nah, kalau shift malam otomatis dia akan dapat tunjangan shift secara otomatis. Dan ada pengantaran saat dia pulang kerja. Di atas jam 11 malam itu akan ada pengantaran sampai jam 5 pagi. Kemudian tunjangan skill, ini yang untuk operator yang multi skill, yang lebih dari 1 skill, itu akan dapat tunjangan skill. Kemudian plan kapasitas, ya ini yang tadi sempat singgung di depan, kebutuhan orang atau kebutuhan operator saving yaitu 1040 orang yang harus dipenuhi di tahun 2022 ini. Dari total pembentukan LAN di tahun 2022 itu harus ada 103 LAN. LAN saat ini terbentuk masih 76 LAN. Berarti masih kurang 27 LAN, dengan estimasi kalau 27 LAN, satu LAN-nya 20 orang, masih kurang 540 operator. Dan untuk penambahan gedung baru sekitar ada 500 orang. Dan jadi totalnya di sini untuk kebutuhan saving ada 1040 orang. Kemudian untuk sistem kerja di tempat kami atau di Mersindo, sama, kita menggunakan aturan karyawan tetap, jadi tidak ada kontrak. Setelah 3 bulan dia probation, kemudian langsung diangkat penetapan atau diberhentikan. Gitu. Mungkin itu aja untuk paparan yang bisa saya sampaikan, khususnya untuk PT Mersindo.
Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi semua, Superindo Super Segar. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Samantha, salah satu rekruter dari PT Lion Superindo. Di sini saya didampingi juga oleh rekan saya, yaitu Ibu Elsa. Beliau juga merupakan salah satu rekruter di sini. Jadi untuk hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pihak Disnaker Provinsi Jawa Tengah karena sudah mengundang kami berpartisipasi dalam agenda lelang gawen hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu BKK Balai Pelatihan lainnya yang sudah hadir di agenda pagi ini. Sebelumnya untuk hari ini saya akan memperkenalkan terkait perusahaan kami yaitu PT Lion Superindo. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah atau sering gitu ya belanja di tempat kami karena kami sudah ada beberapa juga nih gerainya di area Jawa Tengah. Tapi mungkin untuk yang belum familiar gitu ya, akan saya perkenalkan terlebih dulu. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini juga untuk para wanita di seluruh Indonesia. Jadi, untuk di Superindo sendiri, kami pun sedang mengadakan agenda Super Kartini. Jadi, untuk saat ini kami akan banyak nih untuk bergerak melakukan berbagai proyek atau agenda yang akan memberikan kesetaraan gender untuk wanita dan pastinya memberikan peluang kerja yang baik juga untuk para wanita di Indonesia. Untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu terkait sejarah dari perusahaan kami. Jadi Superindo sendiri merupakan retail supermarket yang sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1997. Superindo sendiri sudah berkembang di Indonesia dengan kemitraan antara Salim Group serta Ahold Delhaize. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Ahold Delhaize, dengan Salim Group, sedangkan untuk Ahold Delhaize sendiri merupakan perusahaan bisnis retail juga yang asalnya itu dari Belanda. Jadi Bapak Ibu untuk saham Superindo sendiri kita lebih banyak dipegang oleh Ahold Delhaize. Jadi hal itu menjadikan Superindo sebagai perusahaan internasional. Jadi sebenarnya bukan perusahaan lokal seperti itu. Berikutnya, di sini merupakan keluarga dari Ahold Delhaize. Jadi Ahold Delhaize sudah cukup tersebar di beberapa benua, seperti ada di Amerika Serikat, di Belgia juga ada, berikutnya ada di Belanda juga. Kami juga sudah cukup banyak ya, selain itu di Eropa, ada di Eropa Tengah, Eropa Tenggara. Sedangkan kalau di Asia sendiri, Superindo itu baru ada satu-satunya di Indonesia saja. Itu jadi Superindo yang di Indonesia satu-satunya yang ada di Asia, seperti itu. Berikutnya, terkait persebaran toko kami, jadi gerai Superindo sendiri saat ini sudah cukup banyak ya Bapak Ibu, kami sudah tersebar di hampir seluruh bagian Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Kalau di Sumatera, kami sudah ada di Palembang, di Lampung. Kalau di Jawa sendiri, kami sudah ada di Jabodetabek, Jawa Barat, ada di Jawa Timur, Yogyakarta, dan pastinya Jawa Tengah. Kalau untuk Jawa Tengah sudah cukup banyak ya, seperti dari Tegal, Pekalongan, ada di Semarang juga, Salatiga, Kudus, dan juga Magelang dan Solo. Dan untuk hari ini pun kami sedang ada pembukaan 2 toko baru. Ada di Depok, Jawa Barat, yaitu Superindo Sawangan, serta di Magelang, Jawa Tengah, ada toko baru yaitu di Superindo Pakelan Magelang. Jadi kami cukup banyak untuk berekspansi. Berikutnya terkait perkembangan bisnis kami, jadi Superindo sendiri di tahun 2016 kami sempat meluncurkan supermarket franchise pertama, yaitu Lion Express di tahun 2016. Franchise itu maksudnya kepemilikan pribadi, namun di tahun 2018 kami melakukan rebranding, jadi namanya itu kami ubah menjadi Superindo Express. Saat ini areanya sudah tersebar di Jabodetabek untuk Superindo Express, namun tidak menutup kemungkinan kami akan menyebarkan ekspansi lagi gitu ya, akan membuka beberapa gerai lagi, terutama di Jawa Tengah, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana Superindo dapat melayani para pelanggan kami? Pastinya didukung oleh semua karyawan kami yang tersebar ada di kantor pusat kami atau kantor cabang kami,
ada di distribution center kami juga, serta di toko, gerai toko kami. Nah, kenapa karyawan yang ada di toko itu jumlahnya lebih banyak? Pastinya karena Superindo saat ini gerainya sudah cukup banyak, jadi akan lebih banyak jumlah karyawan yang ada di toko, seperti itu. Nah, ini merupakan kantor pusat kami, yaitu kami sebut Corporate Support Office atau CSO. Lokasinya ini ada di Menara Bidakara 2, tepatnya di Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman yang ada di CSO itu akan membantu mensupport semua teman-teman kami yang tersebar di distribution center serta di toko. Berikutnya ini juga merupakan distribution center kami sebutnya DC. Jadi di sini DC akan mensupport untuk memberikan penyuplaian rantai produk kami yang tersebar di toko-toko seperti itu. Untuk distribution center juga berlokasi di 2 tempat, yaitu di Cikarang dan di Mojokerto. Namun pastinya akan didukung juga ya, disupport juga dengan depo transit kami yang letaknya di Yogyakarta, seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan terkait nilai dari perusahaan kami yang harus dimiliki oleh semua karyawan kami baik di CSO, DC maupun di toko. Jadi yang pertama, semua karyawan kami harus memiliki keberanian. Nah, jadi di sini misalnya nih saat bekerja dengan tim seperti itu, semua karyawannya diharuskan untuk memiliki keberanian, berani menyampaikan pendapat, berani untuk memberikan inovasi. Berikutnya ada juga yang kedua, integritas. Jadi misalnya nih untuk karyawan kami yang ada di toko seperti kasir harus memiliki integritas. Jadi kalau misalnya menemukan barang pelanggan yang hilang harus bisa dikembalikan agar dapat memupuk rasa kepercayaan dari pelanggan kami seperti itu. Yang ketiga, kerjasama tim. Jadi pastinya kalau di Superindo kita bekerjanya bersama-sama ya, tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi harus bisa untuk berkolaborasi dengan tim atau divisi lainnya. Yang berikutnya kepedulian. Jadi pastinya kita berupaya untuk menunjukkan rasa bahwa kita peduli terhadap para pelanggan kami, rekan kerja, serta komunitas kami dengan mengadakan berbagai macam proyek kepedulian seperti itu. Yang terakhir yaitu humor. Mungkin nilai ini cukup unik ya Bapak Ibu karena mungkin tidak semua perusahaan menanamkan nilai ini juga. Jadi di sini walaupun di Superindo semua karyawannya bekerja dengan tanggung jawab dan tugas-tugasnya bekerja dengan keras, kami akan berusaha untuk tidak terlalu kaku. Jadi akan kami tanamkan juga nilai humor, tidak terlalu kaku, namun harus digarisbawahi bahwa akan ada batasannya. Jadi tetap harus mengedepankan sopan santun. Selain itu, pastinya akan ada janji dari perusahaan kami, yaitu Better Place to Shop, Better Place to Work, dan Better Neighbor. Yang pertama yaitu Better Place to Shop. Jadi kami mengupayakan untuk dapat memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi para pelanggan kami. Misalnya di era pandemi ini kami rutin ya untuk memberikan disinfektan di troli yang akan digunakan pelanggan. Pastinya sebelum toko buka ataupun toko tutup, seluruh karyawan kami akan membersihkan seluruh area toko. Pastinya akan kami upayakan juga agar semua pelanggannya dapat diberikan batas jarak sebelum mereka belanja di toko ataupun di area kasir. Kalau untuk Better Place to Work, jadi perusahaan kami pastinya akan mengupayakan bahwa dapat memberikan tempat kerja yang aman dan nyaman juga, seperti itu ya. Jadi memberikan area kerja yang kondusif dan pastinya memberikan peluang kerja yang sama untuk semua karyawannya. Nah, kalau di masa pandemi misalnya, semua karyawan akan diberikan vitamin gratis, akan diberikan masker gratis juga, seperti itu. Berikutnya yaitu Better Neighbor. Jadi Superindo sendiri berupaya untuk memberikan rasa peduli ke semua komunitas yang ada di sekitar kami. Misalnya kami saat pandemi ini pernah memberikan juga ya
bantuan yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kami juga berkolaborasi dengan Yayasan benihbaik.com. Kami memberikan berbagai macam bentuk bantuan kemanusiaan untuk area yang terdampak, serta kami memberikan juga nih 2 unit ambulans untuk yang terinfeksi COVID serta APD baju hazmat yang diberikan juga ke BNPB dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Nah, dengan kerja keras semua karyawan kami, akhirnya kami berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan yang terbaru untuk saat ini. Jadi kami sempat diberikan juga Top CSR Award di tahun 2022 ini, dan pastinya masih ada banyak lagi penghargaan yang telah kami terima. Nah, jadi untuk saat ini dari perkenalan yang sudah saya jelaskan, saat ini Superindo sendiri, terutama di area Jawa Tengah, sedang membuka program baru, yaitu Superindo Apprentice Program. Nah, Superindo Apprentice Program atau kami sebutnya SIAP, ini merupakan program pemagangan yang dibuat untuk mendapatkan tenaga kerja di bidang retail yang handal. Jadi peserta pemagangannya ini akan mendapatkan program pelatihan yang terstruktur selama 1 tahun. Jadi nanti selama 1 tahun akan ada evaluasi di tiap 3 bulan sekali. Pesertanya itu akan diberikan modul-modul pembelajaran, akan bekerja sambil belajar, seperti itu. Dan kalau misalnya lulus dari program ini, pastinya akan diberikan sertifikasi dari BNSP. Jadi pastinya sudah akan terjamin gitu ya, ada sertifikasinya. Dan untuk teman-teman yang lulus juga dari program SIAP ini akan ada kesempatan untuk jenjang karir, namun kembali lagi ke performa dan evaluasi dari masing-masing pesertanya. Jadi nanti kalau misalnya lulus dan performanya oke, akan ada kesempatan untuk mengikuti masa percobaan 3 bulan. Pastinya akan ada evaluasi performa ya. Jika performanya tetap baik sama seperti sebelumnya, maka akan ada kesempatan diangkat menjadi karyawan tetap, seperti itu. Nah, untuk kualifikasi dari Superindo Apprentice Program ini, saat ini kami sangatlah terbuka ya untuk lulusan SMA atau SMK, dan terbuka sekali untuk lulusan baru. Jadi kami terbuka dari usia 18 hingga 25 tahun. Kami juga terbuka untuk pria atau wanita. Jadi kami tidak memandang gender ataupun sara. Dan di program ini pastinya nanti pesertanya akan masuk dengan jadwal shift ya, dengan jadwal shift. Dan kalau misalnya di supermarket pastinya itu masuknya di hari Sabtu Minggu atau hari libur nasional akan tetap masuk, seperti itu. Kami juga sudah diharuskan nih untuk mendapatkan vaksin COVID yang minimalnya udah sampai dosis 2, seperti itu. Untuk keuntungan dari program ini sendiri, pastinya pesertanya itu akan diberikan uang saku plus insentif setara dengan UMK kota penempatannya. Akan ada BPJS yang ketenagakerjaan juga. Pastinya kami tidak melakukan penahanan ijazah ya. Dan seperti tadi ya, sudah dijelaskan akan adanya peluang karir yang besar tergantung dengan performa dari masing-masing pesertanya juga. Dan tentu saja kami tidak memungut biaya apapun untuk tahap rekrutmen di Superindo, terutama posisi SIAP ini. Untuk posisi yang dibuka dalam program Superindo Apprentice Program, yaitu ada kasir dan pramuniaga. Jadi untuk kasir, tanggung jawabnya itu di bagian transaksi pembayaran. Jadi menggunakan mesin kasir kami atau komputer kami untuk packing barang, info soal promosi harga barang. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, kalau di retail lain, kalau misalnya ada barang hilang atau kerusakan barang, nanti semua karyawannya yang akan tanggung jawab. Kalau di Superindo kami ada company budget sendiri. Jadi kalau ada barang hilang atau barang rusak, tidak akan diganti oleh karyawan, namun karyawan kami diharuskan untuk mampu menjaga agar tidak ada barang hilang atau barang yang rusak. Berikutnya untuk pramuniaga, yang pertama kami buka untuk grocery. Jadi grocery itu nanti akan tanggung jawabnya di bagian produk makanan kering. Jadi nanti akan menjaga kelengkapan dan kualitas barang yang ada di rak toko, menjaga stok barang di gudang, pastinya akan mendisplay barang ya, akan mengatur barang yang ada di rak toko.
Sedangkan yang kedua, yaitu di bagian produce atau sayur dan buah. Jadi nanti tanggung jawabnya di sayur, buah, daily dan dairy product. Jadi nanti akan sama ya, menjaga kerapihan, kebersihan, pajangan mungkin sayur dan buah di supermarket kami. Jadi nanti akan sering bolak-balik ke chiller juga. Nanti di sini produce itu akan memotong, menimbang, menjaga kesegaran sayur dan buah, nanti akan diajari juga untuk membuat parsel buah. Dan pramuniaga yang terakhir yaitu di bagian butchery. Jadi itu di bagian daging. Kalau di situ nanti sama tanggung jawabnya itu di area penjualan ya, di chillernya juga. Nanti akan memotong, membakar dan menggoreng daging ayam dan ikan di Superindo. Jadi nanti akan mengambil ikan langsung dari akuarium dan pastinya nanti untuk posisi produce dan butchery sendiri semua pesertanya diharapkan untuk tidak memiliki alergi dingin, alergi seafood itu tidak diharapkan ya, karena kan akan banyak nih berhubungan dengan chiller, dingin, dan akan memegang berbagai macam seafood juga. Dan diharapkan untuk tidak memiliki fobia darah, karena kan pastinya akan banyak ya melihat darah terutama di bagian butchery. Dan untuk penempatannya sendiri, pastinya akan disesuaikan dengan domisili tempat tinggal. Jadi disesuaikannya itu dengan kota domisili terdekat atau memang Superindo yang ada di domisilinya. Nah, jika Bapak Ibu mungkin tertarik terkait program siap ini, maka silahkan untuk didaftarkan dulu pada link yang sudah kami share ya di layar, yaitu di bit.ly siap kasir pramuniaga. Tapi sebelumnya, kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran, ingin tahu info lebih lanjut, nanti silahkan untuk hubungi saya saja, akan saya bantu share kontak saya, atau bisa lihat langsung di media sosial kami. Ada Instagram kami di Superindo Karir, ada di LinkedIn atau di Jobstreet juga, atau bisa ke website resmi kami juga, ke Superindo Karir. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah tertarik gitu ya, mungkin ingin coba belanja di tempat kami. Saat ini kami juga sudah memiliki 2 aplikasi, yaitu My Superindo dan Super Ninja. Jadi kalau misalnya dengan 2 aplikasi ini, Bapak Ibu akan menjadi member pelanggan setia kami. Kalau di My Superindo, nanti kalau Bapak Ibu belanja nih di tempat kami, bisa melihat ada banyak promo kalau menggunakan aplikasi tersebut. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mungkin Superindo agak jauh dari rumahnya, bisa menggunakan aplikasi Super Ninja, nanti akan diantarkan ya oleh aplikasi tersebut, diantarkannya itu ke pool-pool terdekat yang ada di rumahnya. Jadi nanti dapat diantarkan kalau memang Superindonya jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya rasa sekian Bapak Ibu dari kami. Untuk salah katanya saya mohon maaf sebelumnya. Saya harap Bapak Ibu mungkin sudah mulai tertarik terutama untuk program yang sedang kami buka. Terima kasih sekali lagi. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan ya. Menarik semua ya tadi ya. Sambil menunggu PT Sari Garmen tadi saya review sedikit yang menarik dari beberapa perusahaan yang sudah presentasi tadi. Yang dari apa ini tadi yang tunjangan skill itu yang saya garis bawahi dari MCM. Lalu ada program Better Neighbor tadi dari Superindo. Lalu dari Victory Apparel tadi juga berbagai macam struktur penggajiannya bagus sekali, bisa dilihat dari PowerPoint yang sudah di-share ya. Oke, sambil menunggu boleh mulai langsung sesi pertanyaan dulu aja ya. Ya, oke. Siapa yang mau bertanya, raise hand dulu. Kontak person dari HR Recruit dan lain sebagainya. Kami juga memiliki aplikasi Emakaryo. Silahkan nanti dari perusahaan mendaftar di Emakaryo, lalu bisa berhubungan langsung dengan BKK. Monggo Mas Haji, nah silahkan. Saya kedengaran ya? Kecil sekali suaranya Mas. Oh gitu Pak? Sudah, siap. Silahkan ya. Apa ada helikopter lewat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada pertanyaan untuk dari PT Aptif Pak Yuda. Tadi kalau tidak salah kan ada 2 posisi ya, dan semuanya mengharuskan atau mensyaratkan
pengalaman dari bidang yang sama, wiring harness kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya, apakah pengalaman ini mutlak harus ada atau yang non pengalaman bisa mendaftar? Kemudian pengalamannya ini apakah harus dari perusahaan tertentu? Seperti yang kita tahu ada di bahwa di Semarang ada SAMI gitu kan, apakah harus alumni SAMI saja yang bisa mendaftar atau bisa dari perusahaan yang lain? Dan kemudian satu lagi mungkin cara mendaftarnya apakah langsung ke perusahaan atau bisa kita pull di BKK kemudian kita store data? Atau non Pak Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya sambil menunggu PT Ungaran Sari Garmen dan lainnya. Silakan Ibu Andita, boleh dijawab. Pengalamannya mutlak atau tidak, atau ada pengalaman tertentu dan cara pendaftarannya. Iya, baik, terima kasih Pak Aji Rizky atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk sekarang Pak, kami memang sedang merekrut yang berpengalaman karena posisinya kan kami baru pindah. Jadi operator-operator yang asalnya dari Cikarang itu kita habiskan kontraknya dan pindah ke sini itu kita tidak punya banyak waktu untuk running produksi gitu. Jadi memang untuk sekarang prioritasnya adalah mantan-mantan karyawan yang memang sudah berpengalaman di bidang yang sama gitu. Tapi mungkin untuk beberapa posisi seperti quality atau production control, logistik itu tidak harus dari bidang yang sama karena kan itu posisinya lebih ke umum ya. Tapi kalau untuk di produksi memang masih diprioritaskan dan untuk posisi yang diutamakan yang pernah menangani wiring harness juga. Tapi sebetulnya untuk yang teknisi, untuk lowongan teknisi juga selama dia memang pernah punya pengalaman di maintenance atau di teknisi production, tidak harus wiring harness juga tidak masalah sih Pak sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang dia ada pengalaman di perusahaan sejenis itu menjadi nilai tambah buat kami gitu, seperti itu. Nah, untuk siswa-siswa yang katakanlah baru lulus di tahun ini, kita sebetulnya ada magang atau PKL. Kalau yang sebetulnya masih siswa yang masih aktif sekolah juga kita bisa terima gitu di program PKL kita, atau kalau yang sudah lulus bisa jadi di magang. Tapi untuk saat ini kita belum ada lagi kebutuhan untuk PKL dan magangnya, seperti itu. Kalau ada yang ingin apply gitu, bisa boleh dari BKK dikumpulkan. Kalau misalnya memang sudah terkumpul, boleh diinfokan ke saya nanti apakah bisa kirim via email atau misalnya Bapak mau main ke PT Aptif, boleh kami sambut dengan senang hati gitu, seperti itu. Seperti itu ya Pak Aji ya. Gitu Pak Aji. Ada pertanyaan lagi? Iya Pak Ida, maaf ada nyabang boleh gitu. Iya, ada dengan mengenai PKL Mbak Dita, walaupun memang sekarang belum ada kebutuhannya gitu. Tapi untuk jurusannya apakah ada jurusan tertentu yang bisa PKL di PT Aptif? Enggak sih Pak, kita nggak terbatas jurusan ya kalau untuk PKL. Bahkan di kita ini sedang ada PKL di bagian produksi, tapi jurusannya tata busana gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan aja nanti, misalnya dari kami butuh 10 orang untuk diproduksi, ya bisa dari mana aja gitu untuk jurusannya. Siap, terima kasih jawabannya Pak. Terima kasih Pak Ida. Ada yang lain? Terima kasih Pak Aji. Ini mungkin untuk informasi PT Aptif ini lowongannya sudah ada di Makaryo, bisa dicari di Makaryo, Bu Andita nggih. Ya, betul Pak, betul. Oh ya, ini Pak Heri Sudarsono dari SMK. Silakan Pak Heri Sudarsono di unmute. Ya, silakan. Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Heri Sudarsono dari SMK Karya Mandi Nusa Penida Cilacap. Pertanyaan saya ini, untuk PT Aptif sendiri, memang saya baru masuk ini. Itu untuk bekerja sama harus melalui MOU atau memang terbuka untuk umum atau seperti apa? Kalau untuk mungkin bisa di perekrutan atau mungkin di kegiatan PKL atau mungkin kunjungan industri dan lain sebagainya, itu harus melalui MOU dulu dengan PT tersebut atau kita bisa langsung katakanlah main ke perusahaan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Jadi kami ini memang sampai saat ini belum pernah melakukan MOU dengan pihak sekolah manapun, Pak. Kami terbuka untuk terutama untuk PKL atau mau kunjungan industri, silakan saja untuk surat permohonannya dikirimkan ke kami seperti itu. Jadi tidak perlu harus ada MOU atau perjanjian atau apa gitu. Silahkan saja sesuai kebutuhan. Oke. Kalau untuk kontaknya sendiri bisa di-share nanti di mana? Ini mungkin barangkali kita dari SMK ada yang silaturahmi ke perusahaan seperti itu, Bu. Di Emakarya udah ada kontaknya, Bu ya? Udah belum ya? Kayaknya tadi di pendaftarannya ada ya? Ada kelihatannya ada terus ada alamatnya lengkap Pak Heri di Emakarya. Atau saya drop di sini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya? Oh nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau di chat room aja nggak? Iya boleh. Ya Pak Heri nanti saya drop di chat di ya. Oke siap. Mungkin seperti itu dulu nanti. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo yang lainnya atau dari PT Ungaran Sari Garment sudah ada? Oh, ada pertanyaan lagi yang lain, raise hand, silahkan. Mungkin dari mana nih, BKK Neswara atau dari Disnaker Wonogiri. Monggo silahkan raise hand. Sekali lagi, oh ini dia dari SMK Migas Ibu. Silahkan di-unmute, Bu. Ya, udah silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak. Saya ingin menanyakan untuk semua perusahaan, apakah jaminan kesehatan untuk anak-anak itu sudah ada di dalam maksudnya anak-anak kami kalau misalnya bekerja di perusahaan itu apakah sudah ada jaminan kesehatannya itu seperti BPJS atau apalah. Seperti itu Bapak, terima kasih. Mulai dari mana nih yang menjawab? Dari Aptif, Superindo, silahkan. Monggo dijawab dulu dari PT Aptif dulu deh, Bu Andita deh. Iya Bu dari SMK Migas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk asuransi kesehatan itu kita pasti kasih ya Bu, karena kan ini diwajibkan juga oleh pemerintah. Jadi untuk karyawan minimal kami berikan BPJS kesehatan seperti itu dari mulai awal mereka masuk. Meskipun statusnya masih karyawan kontrak, kita akan berikan BPJS kesehatan. Begitu pula dengan BPJS ketenagakerjaan ya, jam sostek. Seperti itu, Bu. Pasti ada. Ya, terima kasih. Gue dari Superindo, Mbak Samantha mungkin bisa menjelaskan. Oke, jadi untuk apakah semuanya harus masuk ke program siap dulu ya? Betul. Jadi untuk kasir dan pramuniaga, semuanya itu harus masuk ke program siap dulu selama 1 tahun pertama gitu ya. Jadi seperti tadi akan ada evaluasi di tiap 3 bulan sekali sampai di bulan terakhir ya, bulan ke-12. Jadi nanti akan ada evaluasi performa terakhir, akan dilanjutkan untuk ke masa probationnya itu tergantung dengan performa dan attitude masing-masing pesertanya. Nanti setelah di masa probation 3 bulan, jika performa atau attitude-nya itu masih sama, barulah ada kesempatan menjadi karyawan tetapnya, seperti itu. Dan kalau misalnya di sini betul kita sudah ada ya di Imakarya, silahkan untuk Bapak Ibu dicari ya pemagangan kasir dan pramuniaga. Pemagangan kasir seperti itu sudah ada di Imakarya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih. Dari PT MCM, monggo. Dari PT MCM. Oke, baik, terima kasih. Untuk jaminan Ibu dari SMK mana tadi? SMK Cilacap ya? Oke, untuk BPJS sendiri dari PT Mersindo itu langsung tercover dari sejak dia pertama kontrak
atau surat perjanjian kerja setelah ditandatangani itu dari ketenagakerjaan ataupun kesehatan langsung tercover, karena itu juga selain dari aturan undang-undang juga itu bentuk dari pelayanan atau fasilitas perusahaan untuk pekerjanya. Jadi di hari pertama dia masuk kerja langsung sudah akan dibuatkan, kalaupun dia sudah ada, dia tinggal meneruskan dengan melampirkan fotokopi. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Dari Victoria Apparel, monggo. Kalau di PT Victoria Apparel sebenarnya sudah kami masukkan di slide kami. Kami ada BPJS, itu komplit BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaannya juga komplit, kami ambil semua produknya. Lalu yang kedua, kami juga ada medical check up, itu juga gratis. Kami laksanakan setiap 1 tahun sekali. Itu ada tes urin, ada tes darah, itu juga untuk ngecek kesehatan teman-teman yang bekerja di PT Victoria Apparel. Gitu, Pak. Oke, terakhir dari Smart Friend, Bu Maria, monggo dijelaskan tentang BPJS-nya. Ya, kalau dari Smart Friend sama Pak, kita pasti mengikuti peraturan pemerintah, pasti akan ada BPJS Kesehatan yang di cover dan juga ketenagakerjaannya. Jadi memang sudah include semua. Oke, dari PT Sari Ngarasari Garmen apakah sudah hadir ya? Belum ya? Dari yang lain ada pertanyaan dari SMK, BKK, atau dari Poltek Harbor? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oh ini. Pak, sebentar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Rifaul Zamzami. Saya dari BKK SMK 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Yang mau saya tanyakan untuk PT-PT yang sudah tadi pemaparan mengenai tempat tesnya, itu tempat tesnya dilakukan di perusahaan atau bisa datang ke daerah. Kalau umpama di perusahaan itu biasanya anak-anak itu terbebani dengan transport. Syukur-syukur bisa datang ke daerah. Dan di kami, khususnya di BKK kami, SMK 1 Kedunguni, itu ada fasilitas ruangan yang tadi jumlah kebutuhannya sampai ada yang berapa tadi? Ada yang 100, ada yang 1.200. Itu kami punya kapasitas ruangan 500 peserta, ada juga yang 200 peserta dan 50 peserta. Jadi umpama dari PT-PT tersebut berminat untuk datang ke daerah dan melakukan rekrutmen di tempat kami siap seperti itu. Itu untuk tempat tesnya kira-kira nanti di mana. Terus untuk penempatan kerja tadi sudah dipaparkan sebagian, ya itu aja dulu untuk tempat tesnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari mana dulu nih? Superindo deh sekarang deh. Silakan Mbak Samantha. Untuk saat ini di PT Lion Superindo itu kita prosesnya sudah online ya. Jadi tadi ya sudah ada link pendaftarannya. Biasanya kalau di kami nanti yang sudah mendaftar akan ada seleksi administrasi pastinya. Untuk yang lolos pastinya akan dikirimkan email untuk mengikuti psikotes tahap pertama dulu gitu. Biasanya via Zoom. Nanti memang sudah full ya, full online semua. Barulah akan diminta untuk datang gitu ya ke toko penempatannya langsung untuk perjanjian. Itu kalau memang sudah lolos ke tahap perjanjian. Jadi kalau kita memang sudah full online semua untuk tesnya. Kalau penempatan mungkin tadi ya akan disesuaikan dengan domisili kota terdekat atau dengan gerai toko yang ada di domisili tempat tinggal para pesertanya seperti itu.
Betul. Semoga menjawab, Pak. Terima kasih. Oh ya, maaf. Yang lain dari PT Aptif ada tanggapan? Iya Pak. Kalau dari Aptif sendiri, kami kebetulan bekerja sama dengan pihak ketiga Pak untuk pengetesan. Jadi pengetesan tidak langsung dilakukan di PT Aptif. Nah, untuk tempatnya sendiri itu nanti yang berkoordinasi itu dari pihak ketiga, dari rekanan kami. Kita biasanya itu kemarin tes itu di Pemalang, di SMK apa saya lupa, di Pemalang. Tapi karena dari kami terlalu jauh kalau harus ke Pemalang, akhirnya dipindahkan ke Kendal. Kemarin itu ke SMK Harapan Mulia Kendal itu. Jadi dari pihak ketiga bekerja sama dengan SMK ini gitu untuk tempat pengetesannya gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Victoria Apparel. Bisa random aja ya. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk link daftar hadir sudah ada di chatroom. Monggo diisi juga. Silahkan untuk Victoria Apparel. Kalau dari Victory Apparel, sebenarnya kalau Victory Apparel itu bisa Pak masuk ke sekolah-sekolah itu bisa. Cuman kalau misalnya kita kebutuhannya adalah tenaga jahit, berarti kalau misalnya itu adalah SMK yang ada tata busana, maka kami bisa langsung ke sana. Cuman kalau misalnya ini yang non SMK kan memang belum ada basic ya, belum ada basicnya untuk jahit. Jadi ya kemungkinan kami belum bisa kalau misalnya harus ke sekolahan gitu. Atau mungkin dari LPK kami juga bisa, misalnya LPK-nya menyediakan di situ sudah banyak yang cukup mahir, kami juga bisa. Nanti tesnya di LPK mana kami bisa. Gitu Pak. Sekarang smartphone, silahkan. Kalau smartphone juga kita ada dua tipe ya Pak. Bisa by daring, kita Zoom, juga bisa tatap muka. Kalau tatap muka saya selalu open di kantor kami yang di Colomadu itu Senin sama Kamis. Tapi jika memang dari sekolahan atau BKK ada yang memang peminat dalam jumlah yang agak sedikit banyak, saya bisa meluangkan waktu untuk menjadwalkan untuk datang ke sana. Cuman jika memang misalnya itu peminatnya agak sedikit banyak ya Pak. Jadi maksud saya juga harus menjadwalkan karena memang everyday saya selalu ada walk-in di beberapa area. Jadi negosiabel ya, bisa dinegosiasi. Ya, betul Bapak. Ya. Yang lainnya dari BKK menarik sekali, ini ada yang bisa dinego juga. Lebih mudahnya nanti sebenarnya kalau misalnya lewat Emakarya ya, di situ sudah ada perusahaan sudah mengisi datanya, sudah ada kontak personnya, silahkan monggo didaftarkan perusahaannya di Emakarya juga. Pasti ada di sana juga. Ini ada beberapa yang belum ya. Victory belum ke Emakarya nggih, Bu? Victory Apparel nggih. Sudah Pak, kita sudah nggih. lowongannya coba nanti saya cek ya. Tapi kalau kami sudah punya. Oh siap, Smart Friend. Sudah juga ya, jadi semua bisa diakses dari Emakarya nggih. Untuk Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan, mumpung bisa dinego. Dari Ungaran Sari Garmen sudah datang atau belum? Sudah hadirkah? Boleh memberi tanda. Belum ya. Pertanyaan lain? Oh, PT USG sudah datang ya? Oh, ini dari Pak Heri dulu ya pertanyaan ya. Satu pertanyaan lagi, setelah itu nanti dari PT USG. Monggo Pak Heri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan terkait dengan info terbaru, katakanlah update lowongan dan lain sebagainya. Nah, cara kita dari PKK mengetahui misalkan dari Smartbrand, dari PT Aptif, dari PT mungkin kayak yang satu apa tadi?
Nah, aparel itu terkait dengan update info, nih bulan ini kita lagi ada kebutuhan apa nih bulan ini kita lagi ada kebutuhan berapa. Nah, itu cara kita update infonya seperti apa itu, kalau boleh tahu. Mungkin apa dari kami bisa berbagi kontak, atau mungkin dengan cara kami selalu aktif menanyakan via email dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, gimana update lowongannya? Kalau dari di Emakaryo sih sudah bisa ya, kalau misalnya ada update dia langsung naik ke atas, paling atas sendiri di anunya. Kalau yang dari apa namanya, kita mulai dari mana nih sekarang ya? Dari PT Victoria Apparel deh. Kalau lowongannya itu selain di Emakaryo, kita bisa ngupdate di mana sih biasanya? Mau yang paling update, paling mudahnya adalah simpan kontak kami, Pak. Itu pasti update sekali. Iya. Seperti itu sebetulnya. Sudah kami siapkan, kontak kami ada 2 orang, ada saya dan satunya teman dari rekrutmen. Jadi di kontak kami aja. Ada lowongan kami siap, Pak, asalkan tidak tengah malam pasti kami balas. Iya, oke, siap. Berarti bisa dicemplungkan di chatroom ya, kalau selain di Emakaryo. Begitu Pak Heri. Yang lainnya siap. Superindo, silakan mau dicemplungkan juga kontaknya. Kalau dari MGM sendiri sih saya sempat kirim kemarin, ada sekitar 9 peserta kayaknya. Kalau dari MGM kita sempat silaturahmi juga ke perusahaan. Saya ketemu dengan Mas Iksan. Di sini ada nggak yang dari MGM? Ya, ini Mas Iksan ini MGM. Ya, siap, ada Pak. Itu Mas gitu. Masih ingat sama saya? Iya. Lupa-lupa ingat, Pak. Gitu. Oke, terakhir ketemu saya sebelum puasa kemarin. Saya sempat silaturahmi ke perusahaan sama Mas Panji dari Biptak kayaknya kalau nggak salah. Di Sprindak. Iya, ingat Pak. Ingat Pak. Alhamdulillah masih ingat. Di acara tali kasih nih. Iya, betul. Temu tangan. Oke. Dari MGM itu gimana kalau mau update notifikasinya gimana? Atau ya ini udah punya kontaknya ya, kalau yang lain yang belum punya kontaknya? Ya, betul. Ya, sama sih Pak. Kalau dari Mersindo sendiri lebih baik save kontak aja. Jadi sewaktu-waktu kalau memang mau ngirim calon kandidat bisa japri langsung atau WA langsung. Karena kita kebutuhan 1.000 otomatis setiap bulannya akan tetap terus dibuka Pak untuk operator produksi. QC dan leader saving pastinya setiap bulan akan dibuka terus. Berarti kontak yang di Emakaryo valid Pak, bisa dihubungi sama semua teman-teman BKK nggih? Bisa. Berarti kalau untuk kontak semuanya sudah di Emakaryo sudah di-share gitu ya Pak ya? Iya, sudah di sana. Nanti kita copy saja. Iya. Superindo Mbak Samantha, monggo silakan bisa dijawab. Tadi banyak sekali aplikasinya tadi. Oke, kalau kita juga cukup sama ya Pak ya, mungkin nanti akan saya bantu share di kolom chat ya untuk posternya. Bisa dicek langsung di Emakaryo ada, dan di website resmi kami juga biasanya sudah terupdate. Mungkin nanti saya akan share juga ya untuk kontak saya. Terima kasih. Jadi aktif juga sama seperti itu kah atau ada yang lain? Kita sudah kedatangan OSG soalnya. Ungarasari, silakan dari aktif dulu nih. Iya, kalau dari kami sebetulnya tidak ada waktu yang khusus untuk perekrutan Pak. Jadi kalau misalnya memang ada siswanya atau ada alumninya yang sesuai dengan pengalaman di PT Aptif, boleh kapan aja gitu di drop ke saya. Nanti saya yang atur untuk jadwal tesnya gitu, seperti itu Pak. Bisa dihubungi saya aja dulu gitu ke saya. Siap Bu, siap. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Nanti kan saya. Oke, dari smartphone juga mau masukin ke kolom chat juga kah atau gimana? Boleh Pak. Nggak apa-apa. Karena sebenarnya Pak Ronji juga udah tahu. Nomor saya udah tersebar Bapak. Asik. Silakan disebar lagi. Kalau dari akun ini ada pertanyaan dari Pak Krisna dari direct message ke host ya, ke saya ya. Untuk perusahaan yang di Emakaryo di login BKK tidak tampil semua Pak.
hanya di wilayah Grobogan saja. Mungkin ada bisa jawab dari operator Emakarya. Terima kasih Pak Ida. Mungkin saya akan bantu jawab. Sebenarnya kalau untuk lokal sendiri itu bisa langsung, maaf, bisa langsung dilihat di lowongan pekerjaan di luar dari Wonogiri, Bapak. Dan di beranda biasanya akan muncul untuk lowongan yang baru. Begitu Pak Yuda? Atau mungkin bantu? Iya, mungkin seperti itu tadi pertanyaannya dari Pak Krisna ya. Jadi kalau misalnya BKK itu kan sesuai akunnya lowongannya. Kalau mau melihat lowongan di beranda Emakaryo itu ada list lowongan terbaru ya di bawahnya itu. Mungkin bisa dicermati di situ. Gimana Bu Suwari, ada tambahan karena sudah kelihatannya Bu Suwari. Monggo silahkan. Di unmute dulu. Iya, terima kasih Pak Yuda. Nih. Nambahin aja Pak, untuk terakhir waktu pembinaan BKK kemarin, dari akun BKK itu yang terlihat hanya perusahaan yang ada di wilayah BKK tersebut berada. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, di akun BKK bisa melihat perusahaan di seluruh wilayah Jateng. Pasti kalau itu. Nah, sementara bisa lihat di beranda atau pengurus BKK-nya mendaftar menjadi pencakar. Ya. Karena kan kalau dari akun BKK kan sebenarnya kan ada menu yang untuk bisa langsung menjalin kerjasama dengan perusahaannya Pak. Jadi kan lebih enak kalau itu masuk di akun BKK. Gitu. Siap. Tahun depan pengembangan tak catat nggih Bu Suwari nggih. Ada usul lagi siap, untuk Pak. pengembangan Emakarya. Terima kasih Pak Yuda. Nggih Bu Suwari, tetap bersama kami nggih Bu Suwari. Siap. Terima kasih. Nah, sambil mengisi daftar hadir, mungkin Ibu Suwari tadi ada japri ke saya di direct message, ada yang mau disampaikan mengenai programnya yang ada di Wonogiri. Mumpung ini kan kita ada di forum job matching virtual ya, lelang gawean. Harus ada yang gayung bersambut. Ini untuk menambah lelangannya, menambah barangnya, menambah kesempatan kerjanya. Kami juga memfasilitasi ini khusus hari ini. Dan nanti acara ini akan lebih berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yuda atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Suwari dari Disnaker Wonogiri. Di sini mumpung banyak perusahaan Pak Yuda, kami mau menyampaikan rencana kami untuk mengadakan job fair, virtual job fair di tanggal 17 sampai 20 Mei 2022. Dan nanti insya Allah kami akan memakai aplikasi job fair dari kementerian. Nanti kalau misalnya ada perusahaan yang berminat untuk mengikuti job fair kami, mungkin bisa kontak saya. Nomor kontaknya di drop di chatroom berarti nggih? Nanti ya saya share di chatroom Pak Yuda. Siap. Untuk daftar hadir dari 50 partisipan baru mengisi 25, monggo diisi untuk database kami untuk lelang gawean selanjutnya. Bu Suwari, ada lagi selain mau ngedrop itu, apa keuntungan kita dari job fair virtual? Monggo. Ya, keuntungannya pelaksanaan job fair bisa dari mana saja. Jadi misal perusahaan tidak bisa mengadakan perjalanan, bisa dari kantor masing-masing. Jadi nanti seluruh proses bisa melalui online. Tapi kalau untuk nanti proses seleksi, proses rekrutmen, kami serahkan ke perusahaan masing-masing. Apakah nanti mau dengan sistem full online, atau mau dengan offline, atau mau mengadakan rekrutmen offline di dinas kami juga kami bisa fasilitasi. Seperti itu Pak.
Dan ini eventnya full, tidak ada biaya, jadi gratis. Gratis. Ya itu sebenarnya. Tapi berarti kan ya bedanya sama kita adalah pencaker langsung masuk ke situ langsung melamar sendiri ya. Iya, betul sekali, Pak. Nah, oke. Ya beda-beda tipis dengan acara kita hari ini. Kalau acara kita hari ini mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia usaha. Jadi alumni BKK dengan kebutuhan lowongannya. Nah, kalau dari job fair virtual ini langsung direct dari pencakarnya, jadi akan lebih ramai. Kapasitas berapa Bu kalau misalnya Zoom-nya? Kapasitasnya tidak terbatas, Pak. Jadi sebanyak-banyaknya peserta, monggo. Semoga banyak yang tertarik untuk gabung ke virtual shopper kami. Seperti itu, oke. Terima kasih kesempatannya untuk promosi Pak Yuda. Siap. Terima kasih kembali Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu ya peserta lelang gawean hari ini, itu tadi ada promosi job fair virtual dari Dinas Tenaga Kerja Wonogiri. Nah, untuk acara kita sendiri, tentunya karena judulnya lelang gawean ya harus ada yang deal. Nanti silahkan semua semua kontak sudah ada di chatroom. Monggo ditindaklanjuti dari BKK. Tadi usulnya yang untuk Ema Karyo akan kami. Oh, ada yang resen lagi Pak Krisna ya. Silahkan Pak Krisna deh ini terakhir deh. Silahkan di-unmute dulu, Pak Krisna. Ya, silahkan Pak Krisna. Ini dengar ya. Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Kaitan dengan Ema Karyo tadi, di sini, sebentar ini masih feedback. Oke, kaitan dengan di Ema Karyo tadi, untuk yang saya tanyakan, apabila masuk beranda, di situ kita langsung mendaftar, jadi tidak bisa selaku BKK Pak. Masuk beranda? Apabila masuk ke beranda, di situ menunya hanya daftar ke perusahaan, jadi kita nanti tidak bisa ngecek apakah alumni kita sudah masuk di situ atau belum. Sedangkan kita share ke alumni itu adalah akun kita masing-masing. Akun BKK nggih? Nggih. Oh, berarti untuk mengecek alumninya diterima atau tidak gitu nggih? Iya, lah kaitannya kalau itu melalui beranda, itu kan nanti anak daftarnya secara umum, jadi tidak melalui BKK masing-masing. Itu Pak. Kemudian kami juga share ke alumni itu untuk pamflet-pamfletnya, sehingga kami juga memerlukan pamfletnya. Kemudian apakah kita bisa datang ke masing-masing perusahaan yang ada di lelang gawean ini, agar kita mengenal lebih jauh lagi. Kemudian apabila kita sudah mengenal lebih jauh, maka kita akan menjelaskan ke alumni itu akan lebih enak, lebih mudah, kemudian lebih jelas lagi. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ema Karyo bisa saya jelaskan. Yang tadi memang fitur yang dari BKK langsung melihat ke semua lowongan memang belum, mungkin tahun ini kita kembangkan. Ya, masukan banyak sekali memang untuk itu. Biar tracer studinya ya Pak ya. Lebih valid, lebih enak gitu ya. Terus kalau untuk kontaknya tadi sudah ada di chatroom kecuali ya Smart Friend yang belum Ibu Maria. Monggo silahkan di drop kontaknya. Iya Pak, maaf, bentar. Santai saja. Kalau bisa nggak MOU ini ada pertanyaan juga, bisa nggak MOU dan lain sebagainya, monggo silahkan dinego sendiri. Nah, lelang gawean ini membuka pintu untuk komunikasi antara sekolah dan perusahaan sebenarnya. Jadi yang kita undang di lelang gawean ini perusahaan-perusahaan yang sudah diverifikasi oleh pengantar kerja kita di kabupaten kota dan memang sudah bersedia untuk menjalin kerjasama atau melakukan rekrutmen. Nah, jadi insya Allah yang di lelang gawean ini monggo silahkan ditindaklanjuti semua lowongan pekerjaan.
Monggo, Pak Krisna. Pak, terima kasih banyak. Apakah ini Pak, kaitan lelang gawean ini kan kita disuruh untuk mensosialisasikan ke anak-anak. Nah, di sini kita mensosialisasikan tentu saja melalui URL yang kita punya masing-masing agar kita bisa mendeteksi. Jadi kita mohon nanti untuk update-nya sesegera mungkin agar kita juga lebih intens ke anak juga. Itu Pak. Oh, nggih. Atau gini Pak, lowongannya dari perusahaan yang di sini dimasukkan ke akun panjenengan. Nanti lowongannya lowongan yang ada itu dimasukkan ke akun BKK untuk biar alumninya langsung melihat di situ. Memudahkan, istilahnya BKK membantu alumni mencari lowongan, dimasukkan ke akun BKK-nya agar bisa langsung ditindaklanjuti. Begitu? Oke Pak, terima kasih banyak. Ini saya coba langsung. Ya, oke. Nanti bisa menghubungi kami kalau misalnya itu atau Pak Ronci atau Pak Ano. Oke. Iya Pak. Begitu? Ada yang lain pertanyaan? Ini dari PT Onggaran Sari Garmen, apakah sudah ada? Ini sih aktif ya di sini kok. Kita tunggu sampai jam berapa? 5 menit lagi ya? Atau ada pertanyaan lagi mengenai Emma Karyo, mengenai job fair virtual kalau masih ada Bu Suarinya? Oh Mas, udah nggak ada ya? Halo, selamat siang Pak. Halo, dari PT USG. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Dengan Kita Bapak baru siapa? bisa join. Dan saya dengan Pak Dandi. Pak Dandi, nggih. Pak Dandi sudah saya jadikan co-host nggih. Iya Pak. Monggo silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dandi. Oke, mohon maaf sebelumnya saya dari Dandi dari PT Onggaran Sari Garmen baru bisa join karena kebetulan kita sedang ada acara. Oke, jadi langsung aja. Saya company profile gitu ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Halo, maaf. Ya Pak, ini saya langsung untuk company profile atau bagaimana Pak? Monggo silakan, bisa company profile-nya atau langsung ke lowongannya saja. Monggo silakan. Oke. Oke, saya play untuk company profile dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Monggo, 15 menit silakan. Welcome to PT Onggaran Sari Garments, the largest business unit of Busana Apparel. Onggaran Sari Garments, more well known as PTU, was founded by the late Mr. Bunny Murray in 1975 with a mission to excel in design, development, and sourcing to deliver the right products and services competitively with a focus on quick response. Presently, Mr. Bunny Murray takes the lead to accomplish the mission. Armed with 14,000 plus workforce, pre-production locations, and latest automation technologies, PTU constantly evolves to the next levels in garment industry. PTU specializes in men's shirts and ladies' soft dressing production. More than 35 million pieces produced annually. Spread across 3 production units in Garment Island, PTU has included advanced facilities and technologies to support the apparel manufacturing process, the inspection, storage of raw materials, pattern making, the dispatch of finished garments. Onggaran unit, founded in 1975 on 2.6 hectares of land, has since evolved into 3 factories incorporating advanced product development facilities. Equipped with Omnitex 3D design software to support creative
design process to excel in design, development, and pre-production stage. Ungaren unit is the only unit with handmade center area, giving a touch of sophisticated crafting details from the most experienced hands, over and above the machinery standards. Built in 1997, Chongo unit is the expansion and replication of the operational excellence of Ungaren unit, with specialization in lady soft dressing. Chongo unit now has 2 factories and 1 centralized cutting unit. Similarly, Springer's unit is the replication of the operational excellence of Ungaren men's shirt manufacturing, with capacity more than 2.2 million pieces per month. Springer's is the largest production unit, with tons of state-of-the-art technologies incorporated. Spread in 12.6 hectares of land, this unit consists of 5 factories, 1 centralized cutting unit, and 1 centralized warehouse. Springer's unit has 2 LEED certified leadership in energy and environmental design platinum factories with advanced sustainable features. It is the world's highest scoring LEED project under the industrial category with 101 points. The LEED factories could save 750 megawatts per hour of electricity, 13,000 cubic meters of fresh water, and 1,241 tons of CO2 annually. Advanced storage system ensure the safety that keep the high quality fabrics ready to use. 3D software using Optitex, Browseware, or CLO platform, along with a certified pattern maker, ensure the strong support of the creative product design process in pre-production stage. In cutting unit, automatic conveyor tape spreaders and automatic cutting machines are employed to optimize the usage of all resources. High-speed automatic embroidery machines ensure the results are consistent and perfect in crafting details. Sewing facilities are Iya, untuk Ungaren Sari Garmen, mohon maaf. Videonya nge-hang. Pak Dandi tadi terputus ya. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Pertanyaan saja deh. Nanti biar saya hubungi Ungaren Sari Garmen. Ada pertanyaan lagi? Pak, koneksi kita tadi terganggu, Pak. Ini dia, asik. Soalnya monggo. ini juga kita lagi padat untuk Zoom meetingnya bareng-bareng. Oke, Oke, saya silakan. sebentar lagi ya, Pak. Ya, siap, monggo. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya Dandi dari PT Ungaren Sari Garmen. Saya mau menjelaskan sedikit tentang PT Ungaren Sari Garmen. PT Ungaren Sari Garmen itu terbagi menjadi 3 unit. Ada di unit Ungaren, unit Tongol, dan di unit Pringapus. Di 3 cabang unit itu sendiri, kurang lebih per tahun ini kita sudah ada sekitar 16.000 karyawan. Kemudian di PT Ungaren Sari Garmen sendiri, untuk kebutuhan paling banyak, kita ada di operator produksi. Operator produksi itu ada di bagian cutting, sewing, dan finishing. Untuk per bulan Mei setelah Lebaran, itu mungkin kita masih butuh sekitar 1.500 operator produksi. Itu terbagi atas operator cutting, sewing, dan finishing. Untuk kriterianya sendiri, dari operator produksi itu minimal berusia 18 tahun sesuai undang-undang, kemudian
belum bisa menjahit tidak apa-apa, nanti kita di sini menyediakan training untuk yang belum bisa jahit. Kemudian maksimal itu berumur 25 tahun untuk bisa menjadi karyawan tetap. Kemudian kalau misalkan di atas 25 tahun nanti kita sistem untuk karyawan kontrak. Seperti itu. Kemudian setelah itu untuk kesejahteraan karyawan yang ada di sini dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan kita ada 4 program seperti jaminan kematian, jaminan keselamatan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua itu dapat semua. Kemudian dari BPJS Kesehatan juga dapat. Kemudian kita sediakan poliklinik juga di dalam perusahaan. Kemudian untuk makan siang juga kita sediakan di kantin secara free. Untuk tadi juga saya dengar untuk ada SMK untuk wawancara atau interviewnya bagaimana, biasanya dari yang sudah dari PT Unggaran Sari Garmen, misalkan kita waktu dan kondisinya memungkinkan, biasanya kita istilahnya sowan ke SMA-SMA tersebut, kita lakukan walk-in interview di SMA-SMA tersebut, jadi kita paparkan company profile dari PT Unggaran Sari Garmen, kemudian kita lakukan proses interview, nanti setelah proses interview, hasilnya akan kita kirim via email, nanti selanjutnya akan kita koordinasikan lagi dengan pihak sekolahan. Terus juga untuk tempat tinggal atau kos, di PT Unggaran Sari Garmen belum menyediakan adanya tempat tinggal atau mes, tetapi dari kita memfasilitasi untuk mencarikan kos di sekitaran perusahaan yang tentunya dekat dengan pusat makan juga. Jadinya mungkin untuk di PT Unggaran Sari Garmen kisaran kos mungkin masih di bawah harga 300.000, 250 ribuan mungkin, dan untuk makan juga rata-rata masih terbilang cukup ramah di kantong, sekitar paling mahal 15.000 udah dapat ayam. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya dari PT Unggaran Sari Garmen. Oke. Mana teman-teman dari BKK? Apakah ada respon? Pada pertanyaan untuk PT Unggaran Sari Garmen? Untuk PT Unggaran Sari Garmen tadi dari teman-teman perusahaan lain untuk mempermudah komunikasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Ema Karyo ada kontak personnya nggih, Mas Dandi nggih? Ya, Pak. Udah ya, di Ema Karyo sudah ada kontak personnya, cuman tadi teman-teman juga meletakkan kontak person yang ada di chat room kita kali ini, memudahkan untuk menindaklanjuti lelang gawean kali ini. Baik Pak. Gimana? Monggo. Ada pertanyaan untuk Unggaran Sari Garmen? Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.20. Karena kesibukan satu dan lain hal, Bapak-bapak Pak Ardi juga sudah menyerahkan kepada saya. Terima kasih untuk partisipasinya kali ini, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada usul mengenai acara kami, bisa disampaikan kepada kami atau kepada Pak Ronji. Loh, ini kok nggak muncul. Monggo silahkan. Kalau ada yang bisa kami fasilitasi untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, bisa diusulkan ke kami. Demikian, terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa pada lelang gawean keempat di bulan depan ya, setelah Lebaran. Selamat Lebaran. Benar aidin wal faizin dari kami. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap. Itu hanya semata kekhilafan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya Bapak.
masih Semoga bisa Terima kasih membantu kami. kembali. Terima kasih Bu Maria. Saya izin live ya Bapak. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Iksan, Bu Samantha.